Saksi Melmel di penjara guys, di sel. Kemarin berbohong kan, tapi kan berbohong ada alasannya. Karena juga Liga Akbar, Akbarnya itu akibat bareng Rudiana. Inisial A. Si A ini bilang sama Eki sampai malam. Minum apa pakai obat gitu sih? Obat-obatan. Iya. Menggunakan obat-obatan terlarang. Apa itu obat-obatan terlarang? Panadol 2 bungkus. Fix formula 442 botol. Nah, itu terlarang, dilarang dokter saja. Bener nggak, Kang? Melmel itu teman dekatnya Eki. Nggak bener, Bang. Eki nggak pernah nyebut nama Akang. Eki itu kalau manggil orang itu AA. Ya, napi suruhan gitu. Jadi bisa disuruhkan. Siapa yang punya akses untuk menyuruh-nyuruh napi? Vina ini dicetan sama Widi sama Mega itu pakai bahasa daerah. Ketika dia masuk ke tubuh Linda, dia menggunakan bahasa Indonesia. Oh, ini kasus besar kan? Iya kan? Dari logatnya dia lo semua tahu kan. Beredar kesurupan, jadi anak-anak pada percaya. Ternyata Eki mabuk-mabukan obat-obatan terlarang. Waduh, punya bapaknya mungkin ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus dengan Vina sebelum 7 hari. Dimana sekarang ada info-info terbaru guys. Waduh, jadi petunjuk-petunjuk baru dan info-info terbaru terus bermunculan ya. Yang info pertama adalah katanya Eki ini menggunakan obat-obatan terlarang. Apa itu obat-obatan terlarang? Panadol 2 bungkus. Fix formula 442 botol. Nah, itu terlarang, dilarang dokter saja kan. Lalu juga ada saksi Melmel guys. Dan ternyata saksi Melmel di penjara guys, di sel. Waduh, kok bisa? Apa kerjaan bapaknya nih? Nah. Jadi ini akan ada beberapa info baru yang sangat mengagetkan ya. Terutama nih saksi Melmel ini. Ternyata dia hilang-hilang di penjara guys. Sama seperti gurunya Aib. Hilang juga dia. Sekarang jurusnya semua bisa hilang ya. Aib bisa hilang, gurunya bisa hilang, Melmel bisa hilang. Waduh, semua bisa hilang. Hebat kekuatan supranatural ini ya. Jadi kita bahas dulu saksi baru temen-temennya Eki. Nah, udah mulai bermunculan nih selain kemarin Liga Akbar ya, yang kemarin berbohong kan, tapi kan berbohong ada alasannya. Karena juga Liga Akbar, Akbarnya itu akibat bareng Rudiana. Jadinya sekarang dicabut laporannya gitu kan. Ada aja singkatan-singkatan. Yuk, lanjut. Beredar kesurupan, jadi anak-anak pada percaya gitu. Kami jadi kayak tergiring opini juga kalau memang Liga Akbar itu sama Eki malam itu gitu loh. Teman-teman Eki selalu siapa aja yang lo kenal? Banyak ya, sampai yang saudara saya yang ikut ke Warpat juga gitu kan. Yang bisa saya yakini saya 3 orang sama 2 teman saya. Terus tukang warung, terus kayak abang-abangan gitu kan, yang soalnya kalau yang abang-abangan ini dia ya yang dituakan di Warpat dibilang gitu kan. Kalau ada lah saksi baru lagi katanya gitu. Namanya? Inisial A lah. Inisial A. Si A ini bilang sama Eki sampai malam. Sampai malam. Kalau dibilang minum, sempat minum juga katanya. Minum apa pakai obat gitu sih? Obat-obatan. Iya, saya lupa. Ada Eki di situ. Sama Eki dia. Jai. Jadi dia bilang bahwa dia nih temennya Eki kan gitu. Dia sering nongkrong di Warpat. Warpat itu apa ya? Warung pertemuan anak pejabat? Apa Warpat dari sini atau ya? Mungkin warung rapat gitu ya mungkin ya. Warpat, warung rapat gitu. Jadi dia cerita bahwa anak-anak yang ada di Warpat itu pernah terdistract sama statementnya Liga Akbar. Tergiring opini lah. Percaya pada malam itu Liga Akbar lagi sama Eki. Dan ternyata kan itu nggak benar ya. Dan bahkan teman-temannya Eki pun juga tergiring opini dengan hebohnya kerasukan Linda bener. Dan Vina pada zaman 2016 itu. Mereka tergiring opini bahwa, wah, memang pembunuhan ini gitu. Nah, namun juga ada beberapa hal yang diceritakan oleh temannya Eki ini. Katanya akan ada saksi baru, tapi dia belum bisa cerita saksi baru ini siapa. Saksi barunya adalah orang yang bersama Eki sampai jam 10 malam. Nah, jadi Eki ini lagi sama orang ini sampai jam 10 malam. Berarti kan jam 10:14, di mana dia masih ngechat sama si Mega, sama si Widi. Nah, berarti orang ini ikutan. Jangan-jangan orang ini pengen dapet cewek juga nih dari temennya si Vina nih. Makanya dia minta Vina buat ngajain si Widi sama si Mega gitu. Mengejutkannya lagi, di sini temennya bilang Eki dan temennya itu yang si A itu, terutama si A ini dalam keadaan apa dia? Apakah dia minum-minum? Minum-minum iya gitu. Itu antara minum-minum atau pakai obat-obatan terlarang. Wah, obat-obatan terlarang. Kalau Eki punya, ini dugaan ya. Karena dari statementnya dia bilang si A ini diduga pakai obat-obatan terlarang. Nah, apakah Eki juga ikutan make? Nah, ini pertanyaan kita ya. Tapi kalau logika Let's Go, kalau Eki ikutan make, Let's Go sih nggak heran. Kenapa? Di rumah mungkin ada disimpan sama bapaknya, misalnya barang-barang sitaan gitu kan. Mungkin ada bekas-bekas tahu gitu. Nah, ini Let's Go kurang tahu juga ya. Barang-barang dan obat-obatan terlarang apa yang
dikonsumsi oleh si A sama si B ini? Apakah kopi dicampur obat tidur? Wah, nggak ngaruh kan? Obat tidur buat ngantuk, kopi buat melek gitu. Dicampur nggak ngaruh gitu. Jadi dilarang gitu. Apakah ini yang menyebabkan tanda kutip ya, Eki itu seperti boy anak jalanan di tahun 2016 ya? Kan dilihat sama Pak Ismail, saksi kan. Melihat, oh Eki itu laginya ngebut-ngebutan, standing motor. Kalau ngebut naik motor itu jalan kanan kiri gitu. Padahal Eki belum jadi emak-emak. Bukan emak-emak tapi jalannya kanan kiri kayak orang mabok gitu. Nah, jangan-jangan Eki ini mabok obat-obatan terlarang, guys. Atau minum-minuman keras gitu. Atau dua-duanya. Ini lumayan masuk logika ya, karena statementnya kemarin Pak Ismail kita gabungkan dengan statementnya temannya Eki yang ini. Dia punya statement ini pasti pernah diceritain kan. Oh, gua make ini bro. Gua make komik 1 box gitu. Sirupnya lo buang, bungkusnya lo mut gitu. mabok bungkus komik gitu. Bisa jadi kan. Jadi punya orang mabok kan aneh-aneh ya lo. Nah, dan juga kalau logika kita, apakah ini semacam petunjuk ya? Karena Rudiana ini kan punya anak Eki ya, ikutan geng motor yang kita duga, yang diduga ya sama teman-temannya ya, ikutan geng motor, ngebut-ngebutan, terus abis itu mabok-mabokan. Dia bilang minum tadi kan, ini yang salahin Pak Rudiana. Dia bilang minum teman-temannya tadi. Mabok bungkus komik ya, mabok bungkus obat batuk gitu. Kemungkinan ayahnya kan sebagai seorang polisi nggak mau dibilang gagal mendidik anak gitu ya. Nah, apakah ini salah satu ide dari Aep, atau ide dari Aep dan gurunya juga untuk merekayasa kasus ini dan membuat ide cerita FTV Ramadan gitu? Bisa jadi kan? Kita nggak pernah dapat cerita atau laporan bahwa DNA Eki ini diperiksa. Di dalam darah ini diperiksa apa? Ada kandungan alkohol atau kandungan obat-obatan terlarang. Hasil otopsi kita nggak pernah dapat info akan hal itu. Ini adalah info yang paling mengejutkan, di mana diduga salah seorang teman Eki yang bersama Eki itu menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Ini laka lantas guys, ini memang laka lantas. Dan obat-obatan terlarang ini dapat dari mana guys? Nah, itu pertanyaan kita kan satu lagi kan. Bapaknya Eki reserse narkoba, teman-temannya pakai obat-obatan terlarang. Di mana dia dapat obat-obatan terlarang? Nah, apakah seperti itu guys? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Cuma itu ada info lagi yang kita cari-cari. Kemarin Lesko udah menduga saksi baru yang dimiliki Rudiana adalah si Mel yang sudah menghilang. Hantu juga nih Mel. Nah, ternyata ada info bahwa si Mel ini itu napi guys. Dan pas pada saat diwawancara kemarin di Zoom itu tuh dia lagi di dalam sel gitu. Coba kita dengar dulu guys. Si Mel itu napi guys. Pas saat wawancara via Zoom di TV itu dia udah ada di dalam sel. Dia napi. Itu yang informasi yang didapat. Jadi semua narasumber saya tanya-tanya di mobil juga, dalam perjalanan kita ngobrol. Mel bener nggak sih? Batak minta dipanggilnya Batak. Tak bener nggak Tak? Mel itu teman dekatnya Eki. Nggak bener bang. Karena seumur hidup saya kenal sama Eki, tidak pernah manggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan nama Akang. Eki nggak pernah nyebut nama Akang. Eki itu kalau manggil orang itu AA. Terus Batak pernah nggak lihat Mel? Ya nggak pernah bang. Nggak ada. Franciscus Marbun alias Batak itu bilang begitu ke saya. Nah itu guys, jadi ada info terbaru ternyata Mel itu adalah napi guys. Wah, ini sangat mungkin ada masuk logika ya, karena kemarin kan pas Mel datang keluar itu kan di Zoom itu kan gelap gitu. Itu di mana itu gelap-gelap ya kayak. Dan ternyata kalau kita cocokologi, apakah itu di dalam sel, apa gelap-gelap gitu. Kalau memang ternyata bener Mel ini napi, berarti kan dia napi suruhan gitu. Jadi bisa disuruh kan. Siapa yang punya akses untuk menyuruh-nyuruh napi? Nah, itu pertama ya. Lalu yang kedua, ditanya sama temennya Eki, namanya Batak. Kenal nggak sama yang namanya Mel? Boro-boro nggak pernah lihat seumur hidup yang namanya Mel. Kalau Eki itu manggil orang itu, nggak pernah dia manggil Akang gitu. Manggilnya AA. Nah, ini juga masuk akal ya. Ini kebiasaan teman yang kita tahu ya, yang kita kenal gitu. Ini sangat masuk akal. Dan yang kedua adalah di mana Mel ini adalah seorang napi ya, diduga adalah seorang napi. Berarti Mel ini kan napi itu di penjara. Di penjara itu dijaga oleh sipir kan. Sipir itu berarti sebelum masuk penjara harus melewati masuk penyidikan dan juga penangkapan dan juga pengamanan oleh kepolisian kan. Nah, berarti siapa yang punya akses untuk sampai ke Mel ini? Apakah Mel? Namanya juga udah nggak meyakinkan Mel kan. Kalau yang lain kan Liga Akbar, Ismail, Saka Tatal. Ini kan Mel. Berarti Mel ini
kita duga adalah orang suruhan. Nah, suruhan siapa itu, Mel-Mel? Mel-Mel, kamu disuruh siapa? Hah? Jawab kamu, Mel-Mel, cepat! Karena setelah kemarin di TV dia nggak pernah nongol lagi. Teori cocokologi, berarti Mel-Mel ini adalah orang suruhan. Dengan menceritakan pengeroyokan, di mana dia melihat pengeroyokan selama 1 jam, dan dia juga bilang dia adalah abang-abangannya Eki, di mana teman-temannya Eki yang lain tidak pernah bertemu yang namanya Mel-Mel. Apalagi tahu ini adalah orang abang-abangan. Kemudian hubungannya sama Linda apa? Nah, hubungannya sama Linda, ketika Linda kesurupan, dia menyebut nama Mel-Mel. Guys, ini semakin terang. Dan nggak cuman itu ya, Linda ya, Linda sayang. Ini pertanyaan let's go ya. Vina ini di chatan sama Widi sama Mega itu pakai bahasa daerah. Dia pakai isun, itu isun kan dia isun. Dia pakai beberapa kata daerah, ya pakai bahasa daerah lah. Tapi mengapa ketika dia masuk ke tubuh Linda, dia menggunakan bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan kita ya. Apakah Linda tidak bisa berbahasa daerah? Nah, apakah memang Vina sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan kita ya. Pertanyaan let's go ini. Karena kalau dia sama temen deket, dia pakai bahasa daerah. Dari cerita Widi sama Mega, kan dia kan pakai bahasa daerah terus kan gitu. Cerita ngomong sama Vina pakai bahasa daerah terus. Tapi pas jadi Linda, dia tiba-tiba bisa berbahasa Indonesia. Bukan bisa ya, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang jelas, artikulasinya jelas gitu. Ternyata setelah let's go dengar-dengar suara Linda, ya logat-logatnya Linda banget ini. Nah, bagaimana itu Linda? Coba jawab kamu. Gue cuma pura-pura acting. Untungnya buat gue apa? Pertama. Terus kedua, lo semua tahu ini kasus besar kan? Iya kan? Gak ada satu orang pun yang pengen terlibat dalam kasus ini. Dengar kan? Dari logatnya dia, lo semua tahu kan? Wah, dia udah bisa logat lo gua itu lo. Lo semua tahu kan? Gak ada satu orang pun yang ingin terlibat dalam kasus ini. Tapi lo pengen kan, Linda? Maksudnya, dia kan logatnya dia kan gitu. Dan masalah kemarin sumpah pocong ya, sumpah demi pocong, itu sudah dilakukan oleh Saka Tatal dan Rudiana itu tidak hadir. Gitu. Oh, ini keluar dari kaidah-kaidah. Ini musyrik dan lain sebagainya. Syirik dan lain sebagainya. Ini tidak musyrik. Karena sumpah yang akan kita ucapkan juga dengan berkata sumpah demi Allah. Bukan sumpah demi pocong, bukan. Dan dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Ini bukan musyrik ya, dibilang sama dari Padepokan yang melaksanakan sumpah pocong ini ya, karena dia bilang sumpahnya adalah sumpah demi Allah gitu. Mungkin tata caranya seperti pocong gitu, karena kan melambangkan pocong tuh kita seperti kain kafan yang mau meninggal gitu. Jadi ini memang sumpah mati lah istilahnya ya. Dan dilakukan secara serius ya. Tapi Rudiana tuh nggak datang. Saka itu udah datang. Saka. Sampai segininya Pak, nih anak ini untuk dapat apa? Keadilan. Karena udah dilalui secara dunia, secara dia lapor, punya pengacara, cerita di mana-mana, dia nggak dapat keadilan. Tapi sampai kayak gini dia cari dapat keadilan, pengen dapat keadilan. Nah, juga tantangan awalnya dari siapa? Dari Rudiana. Rudiana bilang saya berani sumpah pocong, saya berani sumpah apapun. Logikanya adalah Rudiana itu percaya mistis guys. Ya kan? Rudiana sumpah pocong mau, sumpah apapun mau gitu. Sebagai polisi kan, dia berarti dia polisi yang percaya mistis. Tidak heran dia percaya omongannya Linda. Kesurupan Vina itu kan tidak memungkinkan, tidak memungkiri gitu. Karena Rudiana kemarin dia bilang, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun saya mau. Berarti kan dia percaya mistis gitu. Makanya dia sekarang nggak datang kan, karena dia percaya mistis. Kalau saya datang nanti udah pasti saya yang nggak bangun lagi nih. Udah langsung dikubur aja nih. Nah, takutnya kan kayak gitu ya, karena kalau bener dia berbohong ya, kalau bener gitu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport. Let's go. Ada Sri Wahyu 8161 yang tercantik. Terima kasih Mbak tercantik Sri Wahyu 8161. Semoga sehat selalu, cantik selalu, abadi selamanya. Terus dari Tiara Cayang 9217. Terima kasih Mbak Tiara Cayang buat selalu support Let's Go ya. Nggak ada hal yang bisa Let's Go kasih kecuali ungkapan terima kasih aja dan juga doa ya. Dari Faris Nurdin gitu. Sebenarnya saya tidak diajarkan bilang oknum ya. Sebut saja polisi karena memang satu polisi, salah satu kesatuan, bahkan seluruh Polri pasang badan. Bercanda gitu. Kita sama-sama tahu aja lah Faris Nurdin. Kita pura-pura bego aja. Dari Asep Asahi, sumpah Saka mental bajang sih, sumpah berani sumpah pocong ya.
Saka total memang mental baja, otot kawat, tulang besi. Gatot kaca dia. Makasih ya Asahi dan juga Faris Nurdin. Terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah mensupportnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan memberikan tip lebih dengan mensupport lebih, bisa link di bawah untuk support Saweria gitu. Atau lewat super thank juga bisa. Menurut kalian gimana guys tentang kasus kali ini guys? Apakah kalian mempercayai bahwa Eki menggunakan obat-obatan terlarang dan mabuk-mabukan? Menurut Let's Go itu bisa saja terjadi ya. Kalau dipikirin bapaknya reserse narkoba, takutnya bapaknya kira sudah menyimpan barang-barang terlarang atau sitaan-sitaan terlarang dengan aman, tapi anaknya bisa jadi bandel gitu kan, nggak ada yang tahu ya gitu. Ataupun kalau bukan barang sitaan bapaknya, mungkin mereka punya sendiri, punya channel atau link-link sendiri gitu. Tapi kalau ditangkap santai aja, bapak gua ada backingan gitu, bisa jadi kan. Ini dugaan aja ya gitu. Coba kasih pendapat kalian di bawah guys. Teori-teori yang kalian pikir ini memungkinkan terjadi. Dan Mel-Mel, kamu berdebah membohongi Let's Go ya? Padahal dari dulu Let's Go sudah selalu bilang Let's Go tuh percaya Mel-Mel. Ternyata Mel-Mel adalah saksi bayaran juga ya. Berdebah sialan Let's Go. Dibohongin oleh Mel-Mel. Ya itu guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.